Kalian pernah mengalami catcalling nggak sih? Tapi ini bukan catcalling, tapi Mei bener-bener disentuh nggak apa-apa lah ya? Oh iya, oke. Kalau kamu bersedia Oke, menceritakan, nggak bersedia menceritakan. Gue tuh selalu menghardik langsung orang-orang yang berani catcalling gue. Langsung samperin. Oh langsung samperin. Ya udah nonton, mau nonton ini, nonton di rumah kamu aja. Mama kamu lagi ada nggak? Ke rumah saudara gue gitu, terus gue diginin, wih rambutnya basah, habis ngapain tuh gitu. Ngoblok gitu. Ngapain lagi goblok gitu. Diving di Ancol gitu. Kayak, gue habis kecebur, tolongin anjing. Maya itu kan seorang atlet. Iya sih. Atlet apa sih? Sepak takraw biasanya. SEA Games. Juara 1 SEA Games. Medali bronze, juara 3. Juara 3. 2019 di Filipina. Filipina, karate. Boleh dong bagi tips buat teman-teman nih yang sekiranya misalkan ya, kalau sampai menghadapi situasi tersebut, Amit-amit ya. amit-amit gitu, kita harus gimana? Kue apa? Hah? Yang bisa bela diri. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang biasa disebut Komnas HAM merilis catatan tahunan 2023 bahwa Komnas Perempuan mencatat ada 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023. Anjir, banyak banget ya? Banyak banget. Kasus banyak banget. Parah itu Maksud kami? kekerasan perempuan. Maksud saya, ya Allah, Lindungilah kami. Lindungilah kami para perempuan. Oke, baik itu saja info dari saya. Saya ingin melanjutkan perbincangan ini lewat rekan-rekan yang sudah ada di studio. Terima kasih Saudara Aci. Tadi kita terhubung bahwa adanya kasus ya di perempuan tentunya ya. Sekitar 400.000 kasus yang sudah terjadi di tahun 2023. Wow. Panggilan kepada mobil Mitsubishi. Oh ini beda lagi dong. Beda lagi. Tapi katanya dari berita tadi yang kita dapetin dari detik.com kalau nggak salah ya. Detik.com. Itu tuh adanya penurunan kasus sekitar 50 ribuan di tahun sebelumnya. Naik malah. Katanya turun. Katanya turun dari Kosong tahun sekali ya? lalu. Nah, Saya kosong sekali. Nggak apa. Jadi, tapi anehnya maksudnya yang gue sering lihat adalah di Twitter tuh banyak banget yang nge-spill kasus kekerasan. Pelecehan seksual udah mulai Betul, kayak ini dinaikin lagi. makin terekspos gitu kan. Ngomong-ngomong soal nge-expose. Oke. Kita nge-expose salah satu bintang tamu kita pada hari ini, The One and Only Maya. Wih, serem banget Maya. Itu alasan kita ngundang Maya ke sini sebenarnya adalah ingin ikut ngobrolin hal ini. Nah, itu kekerasan tuh. Background Maya dulu. Maya itu kan seorang atlet. Iya sih. Atlet apa sih? Sepak takraw biasanya. Jangan juga lu ya. Pakai bola api ya? Iya berarti Subasa loh. Debus. Jadi Maya ini seorang atlet, tingkatnya sudah bukan lagi nasional tapi akhirat ya? Enggak deh. Udah beneran enggak. Tapi udah lebih ke SEA Games kan? SEA Games. Juara 1 SEA Games. Medali bronze, juara 3. Juara tiga. 2019 di Filipina. Wih, 2019. Filipina, karate. Karate. Udah bukan sabuk hitam lagi nih, mas sabuk WWF dia main gede. Bener. Udah berapa tahun, Mai? Karate itu dari umur 7 tahun. Nah, 7 tahun. kemarin Maya udah vakum, maksudnya udah mutusin buat pensiun tuh di umur 28. Jadi kamu sudah pensiun? 21 tahun, jadi bener-bener hidupnya buat karate sih. hidup buat karate, tapi karate hidup buat kita. Sekarang sih alhamdulillah hidup buat, maksudnya Karate juga memberikan kehidupan untuk memberikan kamu. kehidupan untuk atlet-atlet sekarang tuh sangat sangat diapresiasi sama pemerintah sih. Selain kita dapat uang saku, terus kita kalau juara juga dapat bonus, terus kalau misalkan kita mau banyak sekarang atlet-atlet yang juara langsung masuk Polri, maksud instansi pemerintah tuh gampang banget gitu. Tuh kita Jadi mencintai olahraga itu juga mencintai. Betul. Terlepas dari tadi dapat Jadi uang sekarang saku. udah di Polri. Belum. Polri tidur. Terlepasnya dari tadi karate memberikan kehidupan kayak ngasih uang saku atau apapun. Karate akhirnya mengajarkan Maya
untuk bisa menjaga diri kita ya. Iya. Menjaga diri sendiri tentunya ya. Benar, menjaga diri teman-temannya nggak Betul. sih? Pasti dong. Nah itu yang kita akan tanyakan di episode ini. Sebenarnya gimana sih cara buat terutama perempuan-perempuan melindungi dirinya sendiri? Iya, bener. Apakah narik lonceng? Misalkan kalau kita udah disergap sama kayak kita, tarik loncengnya. Bisa. Iya, Bisa. Itu kan salah satu refleks kan? Iya, kita Jadi rasa. masalah. Makanya caranya Kan itu beda-beda. aurat. Orang dia kagak mikirin aurat kita, misalkan dia mau Nah itu, pelecehan. jadi kan tadi balik lagi ke kasus yang tadi udah dibacain sebenarnya yang sama Aci, bahwa sekitar ada 400.000 kasus 400.000 anjir, Gila, gila. selama 1 tahun doang loh itu loh ya. Itu kayak banyak banget. Itu yang tercatat berarti ya? Anjir, iya. Yang tercatat, yang Gue nggak nggak tahu tercatat. yang di Twitter itu ternyata atau enggak atau gimana Iya, gitu kan. iya, Cuman iya. yang jelas adalah gue pengen denger juga. Ini harus pakai trigger warning juga ya kayaknya episode ini ya. Trigger warning karena gue pengen tahu juga dari POV gue juga gitu ya. Kayak kalian pernah mengalami catcalling nggak sih gitu? Kalau misalnya bersedia bercerita ya, Gua mau. bersedia bercerita kayak nanti kita juga bakal ngebahas kayak batasan catcalling menurut teman-teman pribadi tuh kayak gimana sih Oke, gitu ya. Dan kita- nanti bahkan itu gimana sih cara melindungi diri kita dari Maya? Benar. Oke. Dari Maya. Yang saya tips dari Maya buat melindungi diri kita. Nanya, karena secara dia kan maksudnya ngejaganya lebih ke apa ya, dia udah fisik. Fisik, udah kayak apa lu anjing gitu. Coba lihat ototnya. Hah? Bukan di sini nih. Jangan ya. Boleh kan asal. Kalau udah berani ngunjukin berarti keren banget. Keren banget. Ini Larry SpongeBob. Kalau di bawah gerudungnya kepiting saya. Gini-gini bisa goyang. Iya ya. Siapa yang mau cerita kalau misalnya bersedia, ini juga bersedia ya. Lagi-lagi trigger warning yang bersedia cerita siapa dan kejadiannya kayak gimana. Aku dong. Gimana Teh? Aku pas waktu aku kan pernah siaran di radio kan. Radionya tuh di Aditya Warman. Dan pas waktu aku siaran misalkan tuh aku suka parkir mobil di seberang radio karena memang area parkirnya di depan radio sama di seberang radio gitu kan. Yang paling kocak ada driver taksi online itu tuh suka kayak mangkal di depan radio gue gitu kan. Oke. Ya. Terus berani-beraninya mereka tuh nggak tahu bahwa gue tuh kerja di situ. Dan jadi pas gue habis turun, baju gue juga waktu itu kayak santai-santai aja, mau terserah baju gue mau santai mau nggak santai juga ya. Tapi pas gue nyebrang dia cuma kayak Ya ampun. terus gue nengok, kenapa satu-satu gue bilang gitu. Gue ajakin ribut, kalau gue datengin. Dia enggak, saya giniin ke teman saya. Semua orang juga tahu yang kayak yang disatu-satuin tuh gue bilang begitu. Jangan usil dia jadi laki-laki, gue bilang. Pokoknya pas pada saat itu gue jadi emosi ya. Iya. Kalau pada saat itu, gue tuh selalu menghardik langsung orang-orang yang berani catcalling gue. Langsung samperin. Oh langsung samperin. Dulu gue soalnya pernah juga waktu SD, gue selalu ngerasa gak nyaman. Sampai setiap gue naik angkot tuh ada calo yang selalu kayak gini nih. Yang kayak kayak gitu-gitu tuh. Dan gue selalu berharap, tau gak, harapan gue masih kecil, tolol banget. Enggak boleh. Enggak boleh. Gue bilang gini, gue pengen bisa tuli supaya gak ngedenger satu-satu itu. Terganggu banget kan, itu kan jadi terganggu ya sebagai anak kecil. Terus semakin SMP gue semakin berani dong, setiap gue ke terminal itu gue bawa klip atau enggak gue bawa payung, gue selalu bawa benda di tangan gue. Karena gue udah survival mode nih. Ketika kayak gue ke terminal, gue udah langsung megang sesuatu. Jadi kalau ada macam-macam, apa lo? Ya. Udah langsung gue pukul. Iya. Gue udah kayak segitunya karena gue ngerasa nggak nyaman dari dulu. Ya. Jadi once gue di radio tuh orang sial. Tuh orang sial, gue langsung acak-acak, gue bilang, gue di depan tempat tongkrongannya gue bilang gini, di sini siapa yang punya anak perempuan? Gue bilang gitu. Gue bilang, kalau lu semua pada punya anak perempuan, suatu saat lu bakal ngerasain anak perempuan lu dilecehin sama orang lain. Gue bilang gitu, anjir. Gue gituin, biar tahu rasanya. Lu nggak bisa sembarangan gitu ke perempuan-perempuan siapapun. Gue bilang gitu, tuh pelecehan. Gue bilang gitu. Saat itu kejadian tahun berapa tuh? Berapa tahun lalu Pak? Aku siaran tuh kayak udah lama deh sebelum aku nikah sama Oki. Kayaknya 2017-an gitu deh.
Iya, pokoknya tuh zaman-zaman aku masih yang kayak ya gue sih emang jujur ya, maksudnya kalau emang nggak suka gue akan berantemin gitu. Tapi karena memang gue bener gitu, yang nggak yang kayak gue sotoy aja gitu. Ada yang enggak kayak gini apalah, terus gue bilang gini, alah udah nggak usah banyak inilah, gue bilang gitu. Lu kalau masih nongkrong di sini satu-satu aja, gue bilang itu, gue laporin lo, sampai gue bilang gitu. Terus gue laporin sama orang yang punya radio, sama bos gue, turun langsung pada orang-orang radio ya, meninggapi. Terus ternyata temen gue yang hijab, sorry ya, yang hijab, yang penampilannya yang kayak tertutup atau apa, bener suka disatut sama si tongkrongan driver online itu. Ribet banget. Tapi untung gue galak. terus tadi kan Teh Popi bilang sialnya bapak-bapak mengalami kayak gitu. Enggak sial, emang dia harus digituin. Iya, menurut gua hari itu dia sial karena dicakar sama gua. Yang lain tuh pada belum berani, bingung ngeproses. Iya, bener. Nggak seberpengalaman. Ngadepinnya. Harusnya dia ngadepin kayak gini. Iya benar. Gue sih kayaknya lebih galak lu. Kalau mau menceritakan ya lagi-lagi ya. Kalau dulu gue kecil udah brutal ya. Dia main tabrak. Dulu tuh gue inget yang dulu pertama kali gue di assault, itu jatuhnya sex assault sih. Oh wow, oke sorry. Oh udah sampai kayak gitu. Karena dulu tuh gue sering ditinggal sendiri di rumah. Udah ada 3 rumah dari rumah gue lah tetangga gue punya anak laki-laki ABG gitulah. Terus karena tahu gue sering ditinggal sendiri, terus dia kayak ngajak main yuk ini nonton gitu-gitu awalnya. Terus habis itu ya udah nonton, mau nonton ini, nonton di rumah kamu aja. Mama kamu lagi ada nggak ada. Itu orang dewasa. Gue waktu itu masih TK SD lah. SD. Ini boleh di-cut ya kalau ntar pas nonton nggak. Apa? Oh nggak apa-apa. Boleh tuh kapan kita yuk cerita yang kayak gitu. Terus abis itu gila, serem. Dia ke rumah gue, abis itu sudah gesturnya udah aneh nih. Gue saat itu udah nggak nyaman. Mungkin logika gue masih kayak buat itu bocah ya, jadi kayak nggak tahu ini tuh mau ngapain dia. Cuman gue tahu udah ada feeling ini tuh intuisi nggak bener. Langsung gue keluar kabur. Abis itu gue nyari batu bata. Gue bilang, keluarga lu dari rumah gua gitu. Terus kayak tetangga gue langsung, dulu waktu itu gue inget namanya Tante Ita langsung, dia orang yang pertama keluar dan nanyain, kenapa Vio nggak apa-apa, Vio baik. Terus gue yang namanya bocah galak yang cuek gitu kayak gak apa-apa. Terus gue masuk lagi, ternyata kejadian itu sempat membekas beberapa lama. Oh so sorry loh Vi, oh my god. Apa ya udah tapi bagus sih lo sampai kayak udah pergi sensitif keluar terus udah kayak itu tuh. Dan gue untungnya belum sampai diapa-apain gitu loh. Gue boleh jujur nggak? Gue jadi keinget kamu udah itu ya, udah deal dengan itu ya. Udah. Gue dilecehkan sama tetangga gue waktu masih kecil. Waktu SD. Tetangga itu bapak-bapak dan suka ngajak kayak anak-anak main ke rumahnya. Terus, aduh ini gue baru ngomong nih lagi anjir nih ya. Ntar ini kita ini aja ya. Ntar review misalnya satu apa. Iya. Nah itu tuh sempet yang si bapak-bapak itu dia ngasih gue uang 1.000. Terus kayak punya gue tuh dipegang. Sumpah kayak dipegang, tapi kayak dia nggak masuk ke celana gue, cuma kayak dipegang-pegang gitu. Terus kan anak kecil nggak tahu gue. Tuh gue baru bisa cerita ke nyokap gue tuh udah lama. Kan gue nggak diajarin ketika kayak kalau diperlakukan kayak gimana, kan tidak semua ibu-ibu atau orang tua zaman dahulu mengajarkan kayak apa ya, perlindungan. Kayak batas teritori ini alat vital kita atau tubuh kita kayak gitu. Itu deh, hati-hati banget ya anak kecil suka main ke tetangga juga itu kayak. Kita akan bahas nanti lebih jauh serem tentang. banget ya. Ya makanya ini banyak yang dia edit juga ya. Karena cukup triggering ya sebenarnya. Aci ada nggak pengalaman tidak menyenangkan? Lagi-lagi sesuai yang lo mau ceritain, kalau nggak juga nggak apa-apa. Kalau Catcalling ini ya? ini catcalling ya? Iya catcalling aja lah. Oh ya catcalling. Kalau catcalling banyak banget sampai sekarang anjing. Ya catcalling udah, sekarang masih banyak orang-orang yang mulutnya sampah ya. Betul. Maksudnya apa salahnya sih lu mendem sendiri, maksudnya ngobrol sendiri gitu, maksudnya kayak malu gitu kayak
ngomong dalam hati, cewek cantik juga tuh gitu, tapi dalam hati aja gitu. Kenapa lu harus perlu pakai speaker? Anjir gitu. Kayak gua pernah waktu di rumah gua tuh kayak abis mandi rambut gue basah dan gue itu masih SMP apa SMA gitu ya, gue lupa. Jadi tuh ya rombongan anak-anak remaja gitulah yang menurut gue ya mereka tuh cukup religius. Terus gue mau jalan kaki mau ke ke rumah saudara gue gitu. Terus gue diginin, wih rambutnya basah, habis ngapain tuh gitu. Ngobak gitu. Ya keramas lah. Ngapain lagi goblok? Maksudnya diving di Ancol gitu. kayak gue habis kecebur, tolongin anjing. Lu nggak lihat gue pada belepotan sendiri comberan? Enggak, iya. Gue tuh tahu Otaknya ke arah mana ya? gitu. Karena itu cowok semua. Kayak anjir, gue langsung saat itu gue nggak bisa ngelawan. Itu tuh kayak jadi bahan template yang Gue nggak bisa anak cowok ngelawan tuh bebas karena gitu ya. iya, karena Gak tahu gue harus ngeluapin gue nggak gimana tahu, gitu karena ya. itu kayaknya mungkin bisa jadi pertama kali juga gue mendapatkan kayak gitu. Maksudnya kayak anjing apa nih gitu. Terus gue harus gimana nih responnya gitu kan. Akhirnya gue nyampe rumah saudara gue, ngomel-ngomel lah gue sama dia gitu. Maksudnya Lu ngomelin dia? iya kayak Pelampiasan. Baru ke proses itu sih ya. iya baru proses kayak anjir, ternyata tadi gue diledekin kayak gitu loh. Maksudnya apa gitu. Terus emang anjing tuh orang-orang gitu. Awas aja kalau sekali lagi dia gitu, gue udah tahu nih mau ngapain. Akhirnya gue Kita tahu balas udah bisa. Defend-nya gimana gitu. Udah terencana tuh ya. Apa dia namanya? Nah kemarin nih, gue udah gede nih, udah sekarang nih. Sebenarnya kejadiannya baru ya sebelum Lebaran. Sorry, kondisi rambutnya pas lagi kering. Maksudnya udah tahu kan, kalau jam ke sana gue gak akan basah lagi nih, kering. Apalagi nih mau di catcalling, berarti gitu kan? Rambut kering nih, kayaknya nggak itu udah lama nih nggak gitu apa gimana? Rambutnya kering, baju gue yang basah. Itu gue bener-bener ngerasa ini kan kita punya batasan sendiri ya kalau di catcalling kayak gimana gitu, karena masih ada masih ada yang senang gitu kalau di catcalling gitu ya nggak sih? Ada yang merasa itu pujian ya, kayak ya kita gue ya cukup menghargai, ya udah itu pilihan lo gitu, tapi gue punya batasan sendiri ketika gue di catcalling tuh segimana gitu. Gue kemarin kayak sedekahan emak gue gitu, terus kayak ya adalah bapak-bapak yang biasa ngurusin tahlilan itu ya. Terus dia gini, Ci sekarang udah jarang di Tangerang ya, di Joglo gitu apa? Iya gue di Joglo gitu sendirian gitu ya gue tinggal di Joglo. Terus dia nanya, oh sendiri apa sama siapa gitu? Iya sendiri. Terus kata dia gini, oh sendiri, nggak, kalau ada yang nemenin enak tuh bisa. Udah cukup sampai situ dia ngomong bisa apa? Gue gituin. Bersih. Bisa apa? Gue datangin gitu kayak Bisa apa? Satisfying nggak dengerin gue maksudnya gue. Iya. Kita udah ngerti kayak gitu. Bisa apa? Ayo, 1, 2, 3, ayo. Dan gue tau dia udah punya istri gitu kayak lu Itu hubungannya tetangga apa tadi gue lupa. tetangga ya, bapak-bapak yang biasa yang ngurus itulah. Dan Kaget sih monyet kayaknya itu ya. Bisa apa gitu? bisa apa? Terus dia kayak cengengesan, ya paham kali udah dewasa. Bisa apa, serius gue bilang. Terus gue udah keburu Tarik. Jangan tarik aku. Dengan tarik tunai saya. Sabar Tidak, amin. Ya, terus kayak anjir nih, gue kalau nggak mikirin ini acara sedekah emak gue nih, Lu udah gulung dia. wah asli gue bodo amat, gue udah nggak respect gue sama orang-orang kayak gitu. Iya. Lu maksudnya ya konteks lu nggak deket-deket banget sama gue, apa lu
lu ngomong kayak gitu apa? Maksudnya lu mau ngajak Kesal, paham. arahnya ke situ loh. Kayak lu sembarangan anjing gitu. Lu kalau mau cewek jablay gitu atau apa gitu, gua keselnya tuh udah mikirnya. Udah gitu teh. Oh anjing, iya. Dan yang gue bikin keselnya itu dia cukup religius. Ini lagi-lagi gue bilang religius itu kayak itu tuh kayak tameng orang-orang. Beberapa orang kayak gitu. Gue nggak bilang semuanya dan gue nggak nyalahin orang-orang yang gimana ya, ya gitulah gitu. Cuman anjir ya, hati lu terus etika lu gimana sih gitu. Adab dulu kali ya, kita berubah dulu ke Bu Maya yang terakhir ya. Bu Maya, mana Mai. Boleh dong Mai. Boleh. Gue tuh pengen Angkat kalau tapi Mei bener-bener disentuh nggak apa-apa ya? Oh, itu kan. Kalau kamu bersedia menceritakan, Bersedia didengar. gue sih berharap Bersedia disentuh. Enggak dong. Gue sih berharap ada Disentuh cerita. hatinya gitu loh. Kan disentuh kan bukan. Berharap ada cerita yang kayak gue uppercut tuh laki gitu. Iya, jadi waktu itu gue SMP itu kelas 1 atau kelas 2 itu udah karate ya. Udah, Karena 7 tahun loh mulai. Iya, ke umur berapa ya? Umur 11, 12 lah, 12 tahun. Nah, itu waktu itu di pasar. Ikut nyokap, lagi mau belanja. Posisinya gue pakai celana pendek segini. Emang dari dulu kan tomboy nggak suka pakai celana yang panjang atau gimana. Pakai segini, pakai kaos gombrong. Nah, di situ tuh ada orang buta yang ngegiringin orang butanya itu loh, teh gitu. Nah, pemandunya gitu. Bukan pemandu karaoke kan? Bukan. Ya Elsie Parung. Elsie Parung anjing. Udah Elsie Parung aja. Terus gue jalan di depannya dia gitu kan. Nah, pas gue lagi jalan nyokap gue udah agak jauh karena gue masih ya udahlah nyokap gue pilih dulu deh, ntar berhenti dulu gue capek, mending gue agak lambatin dulu kan. Pas gue lagi jalan lambat tiba-tiba pantat gue digini nama dia selebeo gitu. Di bener-bener diginiin. Anjing. Bener-bener kayak dia karena dia orang tinggi kan, gue masih kecil ya. Abis sekarang juga gue segini-gini aja sih. Tapi dia masih Tetep aja kurang ajar gitu ya. Mau lu segede gimana pun. Nah, pas gue diginiin karena itu maksud gue untungnya punya bela diri tuh punya refleks gitu. Jadi begini bukan respon, bukan pertama bukan cuma nengok teriak gitu, tapi begitu gue diginiin gue langsung pegang tangannya dia. Anjing. Langsung gue pegang, gue gituin. Tapi Oh my God. lek-leknya dia, lek-lekannya dia. Anjing, yes. Itu meski pasti cewek digituin gemeter ya. Pasti kan lemes, lemes kayak nggak ada darah gitu loh, lemes. Tapi bener langsung gue pegang, langsung gue gituin. Pas gue gituin dia kan kesel, langsung rame anjing gue gitu. SMP tuh ngomong anjing bodo amat ya. Anjing dipegang pantat gue, gue bilang kurang ajar lu. Mau gue tonjok lagi diamanin akhirnya kan. Terus dia kayak Enggak juga harusnya bukan nyaman, gebukin bareng-bareng ya itu orangnya. Iya. Harusnya sih gitu. Mungkin mereka, nah itu dia kadang gue tuh mikirnya ini perempuan terus masih kecil jadi kayak dianggap ya udah sih dia paling cuma diapain gitu loh. Iya. Kadang tuh sekitar kita tuh nggak selalunya mendukung gitu. Kalau Setuju, gitu, gua setuju. kalau itu pelecehan loh. Oh gitu. iya bener anjing. Iya sih. Iya. Kadang tuh mereka anggap kayak ya udah urusan lu itu bukan urusan gue, ngerti nggak? Nggak ada kepedulian sesama orang gitu menurut gue, nggak ada empatinya gitu. Jadi pada saat itu nyokapku dari jauh, ya Allah anak gue astagfirullahaladzim Mama. Respon mama anak kecil gitu mah langsung gimana astagfirullahaladzim kejadiannya di rak baju apa sih? Gitu-gitu. kan kerumunan orang Harusnya gitu dong. Begini. kecil jadi dia agak berusaha ngeliat anaknya Kan begini kok begini malu pegang pantat orang banyak. Tapi gue pribadi pengen nge-appreciate loh cerita-cerita teman-teman tadi, maksudnya dengan sangat berani dan bersedia, karena nggak kebanyak orang bisa ngerespon itu dengan tadi misalnya dengan mukul, dengan Teh Popi langsung ngemarahin, lu langsung ngebentak, lu langsung ngambil batu dan lain-lain gitu. Maksud gue banyak sekali loh. Sedangkan maksudnya kalau misalkan kejadiannya di gue, Ya, lu kan sebagai cowok dong, iya dong. Jangan ragu monyet. Jangan ragu. Gue juga bingung tuh. Nah benar.
Aman. Ya gimana? Gue sejauh ini belum pernah mendapatkan, mudah-mudahan sih jangan sampai ya. Meskipun maksudnya nggak ada tindakan catcalling. Pernah sekali cuman kayak Kaprili apaan sih? Bukan. Oh, Prilinya di depan gue ternyata. Bukan gue. Oh itu bukan itu. Lu kepedean. Bukan. Oh bukan. Saya kepanggil. Kurang aja lu. Nggak, maksud gue sebenarnya nggak ada. Cuman gue concern banget. Gue ngomongin kayak gini serius, takut nggak serius ya. Tapi gue sangat concern sama hal kayak gini sebenarnya. Makanya di tempat makan gue, meskipun warung kecil di Kota Bandung itu kan kebetulan tuh open kitchen kan. Dan kebanyakan dari pegawai gue kan laki-laki. Ini bukan menjelaskan catcalling dilakukan oleh laki-laki. Perempuan pun banyak yang melakukan hal itu. Cuman gue menerapkan aturan. Kalau misalkan rasisme atau catcalling itu keluar di mulut lo bisa langsung dipecat hari itu juga. Karena gue se-concern itu karena kayak meskipun diberitahu kalau misalkan batasan catcalling itu seperti ini, misalkan kayak itu kan kebetulan kok open kitchen ya, misalnya takutnya itu kayak yang itu cantik ya. Nah buat gue pribadi lebih ke nggak enak aja kalau kedengeran gitu maksudnya, gitu hal-hal kayak gitu tuh yang kayak apalagi rasisme misalkan kayak kan berbagai etnis makan di sana. Tapi kalau nggak ngomong, nggak keluarin, tapi gini. Itu kebetulan kan gue rebus mukanya gitu. Pokoknya gue nggak mentoleransi hal-hal tersebut sih. Ya maksudnya gue concern akan hal itu. Ibaratnya kan sekarang istilahnya woke ya akan hal kayak gitu, aware akan hal itu. Ya bukan hanya untuk diri sendiri, apalagi sekarang sudah ada tanggung jawab sama orang lain. Jadi ya gue sih akan dengan siap ya, menegakkan aturan tersebut gitu sebenarnya sih. Ya mudah-mudahan ya. Tapi emang bener yang tadi gue jadi ke-trigger gara-gara dia bilang banyak orang yang kayak akhirnya paling lu cuma gini doang. Lu ngapain sih gitu. Yang karena anak kecil dipegang kayak gitu, kenapa emang? Anak kecil juga perempuan, anak kecil juga laki-laki. Dia punya trauma loh gitu. Mereka punya hak untuk menjaga badannya. Sudah konsensual kan semuanya. Jangan kan gue ke orang ya, ke misalkan ada yang punya anjing nih ya, gue nanya dulu boleh megang nggak anjingnya gitu. Ibaratnya itu kebenaran anjing ibaratnya. Karena kan ya meskipun anjing juga nggak tahu bisa ngomong atau enggak ya, cuman atas izin ownernya atau enggak gitu kan. Cuman tadi ya maksudnya ini kan ngomongin tentang yang kategorinya catcalling. Buat teman-teman tuh batasannya seperti apa yang dari yang tadinya bisa, tadi kan kata Aci ada yang bisa ditoleransi ada yang enggak. Ya nggak sih, tadi lu ngomong gitu nggak sih? Ya ada yang kayak emang harus ditindak banget. Kategorinya kalau kata Aci ada yang masih bisa ditoleransi. Maksudnya itu mah menarik ya, jadi menarik ya. Ada orang yang seneng di catcalling. Kalau tadi Aci bilang kan ada orang yang Kio cantik, makasih. Gitu ada yang mungkin gitu. Orang ya nanggapnya beda-beda dan dia punya batasannya sendiri kan. Ya apa ya? Kategorinya deh, kategori catcalling menurut teman-teman tuh batasan yang kayak ini catcalling nih harus ditindaklanjuti itu seperti apa? Yang pertama yang udah paling pasti mungkin yang yang ke arah seksual dan merendahkan kita gitu loh. Betul. Yang bener. Kayak bisa kali. Iya bisa kali apa? Bisa apa tadi yang kayak tadi tuh udah parah banget menurut gue. Makanya gue sampai kayak anjing kesel banget gue kayak lu apa sih maunya gitu? Maksudnya kayak kalau lu sesange itu ya lu benar punya duit nyewa jablay anjing gitu kayak jangan cupu yang apa gitu. Gue keingetan nih. Sorry terus. Iya, terus sama ini selain batasan gue tuh sebelnya sama orang-orang yang kalau di lingkungan gue nih ya, karena gue komedian, jadi ketika kita digituin, kita kayak dibilang bercanda kali atau ya lah baperan amat lu kan anjing. Iya kan, lu boleh gak gue ngajak lu gitu, terus lu yang ngejingin. Boleh, kalau nggak damkar. Bukan jing lu amat terpakai. Iya teh, apa kayak mereka tuh bersembunyi atau apa ya? Bersembunyi di balik di situ, bercanda iya. atau bercanda. baper gitu aja. Itu menarik ya, maksudnya
tameng tersebut tuh dipakai yang sebenarnya kayak ya nggak wajar juga kayak gitu. Nggak bisa Kompleks ditolerir banget gitu ya. kalau dulu misalnya kalau gue pribadi udah perempuan comedian. Tadi di episode sebelumnya kita sempat ngomong juga apa tadi ya gue ngomongnya pokoknya yang kayak komedian perempuan itu udah susah dan ketika ngomong kasar, serba salah, ngomongin hal yang dia ngomong resahin. jorok itu aja kayak kesannya udah kayak udah Ngapain bisa gitu. kali gitu loh, udah Maksudnya jadi kompleks ya di lo ya, Cie sebenarnya. Tapi gue juga apa ya? Ini gue kayak berusaha kan catcalling juga mungkin nggak dirasakan oleh perempuan doang teh. cowok cowok ya. juga ada banyak Mungkin banget yang kayak gitu. banyak tapi dia kayak lebih tough atau kan dia perasaan Bodo tuh amat di ya. belakangin ya Belakangin. gitu kayak dia tuh ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya masalah nanggepin yang itu, Ci, gue kalau misalkan lihat di thread Twitter ya, misalkan ada yang mendapatkan pelecehan di apa sih namanya? Yang Transportasi Dikta itu, umum, yang Dikta Teh. juga kan yang sempat ada. cowok, iya misalnya kayak tiba-tiba dipegang atau misalkan di kereta digesek-gesek dan lain-lain, kayak tetap geter dan kaget. Karena kayak ini tuh bisa terjadi ke siapapun, mau anak kecil, orang dewasa, cowok, cewek dan lain-lain itu tetap gitu verbally atau secara fisik terutama ya. Maksud gue kayak yang dari gue baca juga ada yang responsif kayak lu tadi mungkin langsung nonjok. Ada juga pernah gue baca thread itu ada juga yang pada akhirnya bingung dulu nih ngeproses. Nge-freeze lah pasti Kayak, dia. anjing tadi gue tuh dilecehkan atau di catcalling gitu misalkan. Ya menjadi kompleks ya sebenarnya ya. Jadi ya sebenarnya iya melebar Gue kemana-mana. sebenarnya berangkat dari keresahan nih, dari apa yang sedang gue rasain dan apa yang sedang gue jalanin. Kan kita nih kayak Tete, lu skena motor ya. Ini gue dari keresahan gue yang sekarang gue rasain. Karena kan sekarang gue motoran, terus gue background juga temen gue banyakan cowok gitu kan. Kalau temen gue yang sampai sekarang temen gue dari sekolah sampai sekarang ya aman-aman aja cowok, kayak mereka tahu batasan dan nggak pernah melewati itu dan nggak pernah membuat gue terganggu. Nah dari yang sekarang gue alamin dan sering gue alamin dan gue masih belum tahu batasannya apa dan gue harus kayak menghadapinya gimana, itu adalah ketika beberapa ada jenis laki-laki nih yang kayak lo tahu kan Teh, lo juga sudah tahu kan ya kan. Ini fotonya. Iya. Ini dia bajunya. Gini. Ini dia jenggotnya. Itu yang harus dikat. jangan. Itu harus dikat. Kalau nggak boleh. Nah itu ini fotonya ntar group semua. Pakai jenggot. Apa fungsi gue ngomong tadi ngatain peraturan gila aja gitu. Peraturan gila. Gila. Terus kayak suka kadang ada yang menurut gue ya itu ngelewatin batas kayak sekedar nepok. Iya, tahu kayak gitu-gitu. Ya nggak sih? Iya. Terus pasti cewek-cewek yang motoran juga ngerasain nih. Pasti banyak banget nih. Terus kadang ada yang menurut gue itu cerita nggak perlu ceritain, gue nggak perlu tahu. Paham nggak tentang dia? Ada lah yang Ada kayak something yang itu sebenarnya pengalaman pribadi banget. Iya. Terus kayak apa lu mau dia? Maksudnya lu jadi gue mikir lu cerita tujuan lu cerita ke gue apa? Biar lu kelihatan men kah? Iya. Maco kah? Iya. Anjing gue juga temenan sama Bad boy laki gue aja. Kayak gue juga temen-temen gue laki kagak ada sampai yang review. Iya. Oh nge-reveal ya. Review. Di unboxing ya kayak ini ya. Betul. Terus kadang mereka tuh kayak mungkin gue nggak ngerti ya. Ada lah jokes sampai ada sebutan colendir. Paham nggak? Bukan lintah darat ya. Iya. Itu sampai yang tadinya gue karena baru kenal ya, kayak respect aja gitu dengerin sampai akhirnya gue ngerasa ini udah nggak bener deh. Kayak haruskah gue udah mulai mengeluarkan kodam gue atau gue tetap gue cabut pelan-pelan atau harus gimana nih? Sampai gue kayak baru kenal lagi anjing, tapi juga dia nggak ke gua pointing Nggak spesifik ke lo gitu. nggak spesifik. Disebar kayak umum gitu. betul dan risih dan kayak ada arah tapi juga nggak bisa dibilang ke arah, paham gak sih yang kayak gitu? Nah itu naik gitu. Iya, nyaru jadi kayak anjing gimana ya gue harus apa gitu loh. Terus dan itu banyak banget tipe-tipe kayak gitu, kayak enggak lu kalau mau asik nggak perlu cerita kayak gitu,
lu asik. Nggak ngerti apa yang ada di kepalanya dia, pengen ada obrolan kah, mungkin karena bingung kah. Kalau menanya apa kabar juga nggak apa-apa. Iya, kayak gimana masakan, enak lah. Kayak misalnya kayak bagus juga tuh bordiran gitu. Iya. Banyak yang bisa diobrolin ya. Benar. Kayak ke Maya dulu sebagai bintang tamu kita pada hari ini ya, Maya. Berarti bentar Maya, lu tuh dari umur 7 tahun. Itu tuh keinginan sendiri atau lo kayak gue pengen melakukan ini buat membela diri gue gitu. Oke. Jadi gue tuh awalnya karena di SD gue tuh ada latihan karate itu kan. Emang dasarnya kayak udah bawaan lahir kali ya. Baunya tuh kayak ngeliat orang pukul-pukulan seru juga nih. Sumpah gitu bawaannya kayak seru juga nih begini gitu. Ada tuh gitu, nunjuk-nunjukkan seru. Cewek musuh gitu ya. Terus gue emang kayak aku pengen jagain nyokap gue gitu. Karena bokap gue kan polisi kan. Jadi kayak agak galak gitu. Jadi kayak gue anak bontot. Jadi terus bisa bapak gue nih. Jangan ditiru. Enggak, maksudnya intinya kayak Agak serem ya. agak serem ya. Gue maksudnya agak keras aja sama diri gue. Karena gue anak terakhir kan. Terus dan by the way gue itu ikut karate, nyokap gue nggak tahu tadinya. Oke. Jadi gue tuh emang dasar tukang bohong dari bocil, kayak menghalalkan segala cara supaya gue ikut karate. Jadi gue kalau sore main aja, papa saya dinas, saya cuma mau ikut karate, boleh gak boleh latihan dulu, pulang-pulang nyokap gue, kok ini anak dekil amat pulang-pulang ya kan. Ternyata baru tahu. Iya. Dari gurunya baru tahu kalau gue karate. Sampai akhirnya bokap gue yang setuju gue ikut karate, karena bokap gue kan karate juga dulunya karena polisi kan. Terus bokap gue udah gak apa-apa biarin aja. Sedangkan nyokap gue kayak jangan anak perempuan gitu loh. Jadi anak perempuan menurut nyokap gue adalah ya harus yang feminim kayak gitu loh. Sedangkan gue kayak gak mau gitu. Gue pengennya agak keras gitu loh. Nah sampai akhirnya itu yang dinamakan mungkin keinginan diri sendiri ya untuk memilih gue mau karate loh, bukan yang dipaksakan dari orang tua gitu untuk kayak keren banget ikut karate gitu karena jadi ada inspirasinya dari pengen nonjok-nonjokin aja gitu sih. Tapi alasan pendorong lu tuh agak-agak ya. Aneh kan? Agak benar. emang. Tapi kesadaran buat ngelindungin nyokap, ngelindungin diri sendiri tuh Itu jadi sih. poin Itu menarik sih. ya menurut Iya. gue buat didengar maksudnya. Karena memang gue pokoknya pengen jagain nyokap gue karena gue mikirnya waktu itu udah agak ketuk ya kecil-kecil tuh ngerasa kayak gue anak terakhir, ntar gue terakhir nih di rumah, ntar gue yang jagain nyokap gue siapa? Visioner Gitu. sekali Anda. Udah berat hidupnya emang dari bawah tuh kayak harus ada tough nih, gue tough gitu. Mai, kan tadi kan Maya udah langsung kayak pas ketika kayak mengalami pelecehan seksual tuh yang pas dipegang pantat tuh langsung pegang itu apa tangannya langsung lak-lakannya jeder gitu. Nah, misalkan nih ya di sini sobat-sobat yang nonton gitu. Boleh dong bagi tips buat teman-teman nih yang sekiranya misalkan ya kalau sampai menghadapi situasi tersebut Amit-amit ya. amit-amit gitu. Kita harus gimana? Selain dikencingin. Heeh. Wah ribet. Saya kan udah Kagak kan tadi gue diajarin dia. Tadi mah lu kencingin aja gitu. Tapi pas lu tonjok, itu lu gini, apa begini, apa begini. Begini tapi anjak gitu. Gitu. Ya apa sih yang kira-kira bisa dilakukan general untuk orang-orang gitu yang bahkan tidak mengikuti teater? Kan bisa jadi acting kalau kagak. Jangan sampai ya, jangan sampai. Sih kayak Ada nggak apa ada? ya? Itu tuh refleks itu harus dilatih gitu. Nggak Iya bisa, sih, nggak gue bisa setuju, lu setuju, cuman setuju. gue ajarin nih sekarang gue kasih tipsnya. Tapi lu nggak latih itu nggak akan keluar. Pasti ujung-ujungnya lu nge-freeze. Nggak mungkin nggak dipegang. Paling astagfirullahaladzim gitu mungkin atau gimana kan orang beda-beda ya. Harus gitu. lebih ini kali ya berani teriak. Minimal Iya. itu ya. Berani Minimal teriak ya. menurut Maya ya. Maksudnya kan beberapa sering nih kejadian, sorry kakakku juga pernah kayak pulang latihan karate kan jam 11 malam gitu. Waktu itu masih diantar sama mama sama kakak cewek gitu kan. Jadi kita jalan di Ragunan, itu kan kayak gelap banget gitu kan. Tiba-tiba ada motor dan di depan situ banyak orang nongkrong nih, banyak banget. Itu posisi masih rame. Gue jalan, gue niat gue paling belakang karena gue mau jagain nyokap gue, kakak gue tengah, gue paling belakang. Tiba-tiba nih motor nyerempet ke samping, Begal. tiba-tiba enggak. Tete iya, gue tete. diremas gitu loh, ditarik Sorry gitu siapa kan. yang dapetin kejadian itu? Kakak gue cewek lu, ditarik gitu, gue langsung lari. Gue posisinya megang motor dia tuh, tapi kan karena gue baru gue giniin kan gak mungkin, gue takutnya keseret juga kan. Gue teriak maling gue bilang gitu supaya apa, yang depan tuh rame banget dan tuh jalan gak begitu gede gitu. Iya, iya. Lo bisa lo ini dan mereka diem aja.
Gue teriak sampai gue lari, lemes banget tapi ya udah. Mungkin menurut mereka kayak puas kali ya megang begitu doang. Maksud gue, tujuan lu apa sih? Untuk yang ditarik kena BH-nya bukan tetenya sebenarnya. Tapi ini serius. Kakak gue mungkin makanya Itu sebuah tips juga kali ya, Neng ya? Bener nggak sih? Iya. Sebuah tips loh. Yang penting teriak. Oh, muncrat. Sudah ini ya, kita lap dulu. Jadi kakak lu memakai Emosinya terulang lagi. Iya. Iya itu udah lama banget soalnya jadi gak pernah gue ceritain lagi. Jadi mungkin dia pakai yang klapnya gede. Gede banget. Jadi itu yang kecil. Jadi ketarik tuh BH-nya. Tetep aja maksud gue kan itu kurang ajar. Iya, kalau kurang sampai ajar kena lah. gitu. Ya, tujuannya kan ke situ kan. Gue tuh mau ketawa nggak enak tau. Karena itu sebenarnya kejadiannya sedih ya. Udah ini kata aja lah. Iya. Kita coba cut, udah gitu kita action yang udah kayak bisa nggak? Coba latihan dulu yuk. Coba 1, 2, 3. Iya. Gila. Iya sih. Tapi pada akhirnya sebenarnya ya tadi refleks tuh harus di Terus menurut gue kayak gini loh, cewek-cewek udah tahu tempat umum misalkan jalan sendirian. Lu pura-pura begini kayak main apa kayak begini, maksudnya tutupin aja. Yang menurut lu tuh sekiranya kayak orang bakalan megang atau gimana tutupin jangan begini. Iya gini Tapi loh. gue pernah ini tau, pernah ada satu seniman gitu perempuan di US namanya Sydney Pierce. Jadi dia tuh pernah pernah diikutin di US sama cowok gitu, dia malam-malam di US lah, di Amerika gitu lah ya. Terus dia tuh senjata dia adalah megang handphone dan nyalain kamera. Terus dia selfie gitu, di zoom si cowoknya, kabur cowoknya. Biar terekam ya. Terus dia akhirnya menjadikan video tersebut jadi karya seni dia gitu. Judulnya Big Brother is Watching You gitu. Jadi ibaratnya kamera tuh salah satu senjata pada akhirnya buat merekam aksi-aksi tersebut. Ya gue nggak tahu sih itu misalnya itu salah satu movement dari dia juga gitu. Jadi mungkin ya gue juga sering lihat ya misalkan kayak yang kemarin gue itu ada video yang satisfying banget di salah satu bukan MRT apa sih KRL gitu yang diomelin cewek yang kayak sampai akhirnya dia ternyata nggak ngaku. Iya, sampai blunder. Cuman megang doang kok. Nah, orang tuh jadi baru pada peduli. Iya. Ketika si pelakunya ini mengakui gitu. Susah. Jangan kan kayak gitu, gue waktu itu inget banget tuh, gue lagi sama temen gue laki juga anjing. Terus gue digodain lah, terus gue yang kayak, hah? Apa ya? Gue? Terus gue ya gue lah dengan kayak gue, terus habis itu dia bilang, udah Vi, nggak usah digini-gini. Enggak, dia harus. Dia kalau nggak dikasih tahu, siapa yang bisa kasih tahu? Gue, karena dia bisa sampai melakukan hari ini karena kebiasaan. Pasti dikasih space dan segala macemnya nih. Udah Vi, jangan make a scene bodoh amat gitu loh. Masih ada yang kayak abai atau takut malu. Itu ya? jatuhnya apa ya? Mereka abai atau kayak nggak mau malu atau gimana sih? Kaget juga mungkin dengan reaksi dan tidak aware mungkin. Ya kayak gitu juga sama kayak Kak Vio. Sama kayak Kak Vio, misalkan kayak gue pernah, maksudnya kemarin belum lama juga. Tuh rela sampai buka. Jadi truk itu supir truk. Nah, temennya tuh yang sebelah rela buka jendelanya cuman buat gue yang posisinya udah tertutup gini loh. Jendela yang hijab itu dia Gitu effort kan abangnya gini kan. Gue maksudnya udah berhijab gitu, gue nggak juga pakainya gimana, nggak yang berhijab tapi ketat apa karena gue suka baju gombrong kan. Nah dia effort banget buat buka, abis itu kayak seger banget. Maksud gue kayak, terus gue marah di situ kan, gue bilang, apa seger lu minum es seger, gue gituin kan. Emosi tuh. Menurut lu mau? Iya. Nutrisari gue. Gitu. Maksud gue kayak, nah tapi ada teman gue kayak misalkan cowok udah main malu lu kan hijaban. Maksud gue please bukan gara-gara gue berhijab lu nggak bisa membela diri gue. Gitu loh. Benar. Bukan berarti gue hijab gue nggak bisa ngelawan. Berarti gue gitu gue cuma astagfirullah. Nah, itu sedangkan kan itu biarkan aja gitu. Sedangkan dia kan bukan setan ya, kelakuannya kayak setan, harusnya Di dibentak. agama juga tidak diajarkan untuk membenarkan sesuatu yang salah. Betul. Masya Allah antum. Ini dia lagi kenapa sih? ya itu. Untung kayaknya karena kaos kakinya dilepas deh. Tapi maksudnya mungkin yang bisa disimpulkan dari obrolan hari ini adalah kayak
Yuk please aware, mau lu cowok, mau lu cewek, Iya. aware akan akan sebuah kasus kalau misalnya catcalling itu bukan hal yang baik, bukan hal yang seharusnya kayak ditutup-tutupin. Atau bukan hal yang kayak biasa gitu loh. Lumrah. Biasa banget cewek mah memang biasa digodain. Jalan kayak gitu kiu kiu kiu. Iya, Atau betul. karena pakaiannya terus kayak ya siapa suruh pakaiannya terbuka ya nggak ada yang suruh juga buat mulut lu ngomong gitu. Siapa suruh otak lu ketutup. Iya. Benar. Nah, oh iya sama yang tadi tips-tips dari Maya, Kak Maya, kan katanya kita juga nggak bisa langsung, maksudnya Refleksnya nggak langsung ada gitu. gitu. Tapi minimal lu teriak lah, maksudnya kayak apa Beraniin ya? berani gitu, berani buat ngekanter si pelakunya. Instingnya gitu. aja sih kayak misalkan kadang kita punya insting kayak kok nih orang agak ngeliatin terus ya, lu ngerasa nggak nyaman di situ, lu agak deketin ibu-ibu kayak atau gimana kayak pokoknya langsung aja berusaha untuk ngejaga diri lo, karena kalau lo ikut kayak oh udahlah biarin dia baru ngeliatin doang, jangan nunggu dia untuk nyamperin lu gitu. Dia baru ngeliatin doang nggak apa-apa, dia mungkin mepet atau gimana. Maksudnya kalau udah ngerasa diri lo bahaya pasti kan ada instingnya. Kayaknya gue mau dicopet nih atau kayaknya gue mau dipegang nih, kan ada ya rasa kayak gitu. Lo langsung aja cabut untuk ke tempat yang memang Lebih aman. gue lebih aman deh kayak di sini gitu. Jadi jangan nunggu tuh orang bakalan beraksi dulu baru lo teriak, sama aja lo bunuh diri sih menurut gue. Benar sekali. Benar sekali pemirsa. Jadi Setuju Kita ya. harus belajar teriak ya sekarang. teriak. Tapi thank you loh gue sekali lagi bener-bener maksudnya di sini berterima kasih kepada perempuan-perempuan yang ada di sini yang udah cerita juga, orang-orang yang udah cerita juga misalkan di Twitter, di yang nge-share berani segala- speak up. yang berani speak up. Iya. Thank you so much. Maksudnya kayak itu tuh sebuah apa ya? Sebuah tanda kalau misalnya nggak boleh diem aja, nggak boleh ini berlaku buat cowok sama cewek lagi karena ini bisa terjadi ke siapapun. Ya nggak sih, bisa terjadi ke siapapun. Jadi thank you lah sudah ini penutupan nih buat Maya. Coba misalkan lu ketemu nih orang-orang kayak gini ya. Kasih pukulan dong buat mereka ke kamera sana. Aduh. Tapi sebelumnya bentar. Aduh. Kue apa? Hah? Yang bisa bela diri. Gue apa yang bisa bela diri? Kue apa ya? Kue tiaw? Ciao. Kue ciao. Gila dong. Oh, Bukan. Kue pepe. Pepe. Pepe kalau di bahasa Padang tuh artinya apa ya? Aku kurang ada. Iya. Oke, jawabannya adalah pancake silat. Enggak usah kayak gitu. Iya, Coba tinju coba dia tinju sekali. Coba ditinju aja. Coba adegan yang itu sini. yang di sini ya. Oke. Oke, gua Mana coba. angle-nya? Di sini aja. Abis sini. Gua deh coba di sini. Gua ceritain di sini dah. Colnya dari sini. Oh ya udah. Ya coba jangan Udah, gua udah pegang. Udah, ini kan pegang. Putar. Anjing. Diputar. Oke. Bisa. Jadi begitu dipegang Pegangnya gini, pegangnya kan gini pasti nih. dia gini kan pegang, putar. Tinggal gini doang isi balik. Dipegang, diputer. Dia cuma pegang. Jadi dia masih bisa dicelupin. Jangan dong. Dia kegot, yang kayak begitu mah. Oke, lagi. Oke, gini. Aku langsung pegang gini kan, maksudnya langsung ke aku pegang kan. Putar aja, putar gini. Pegang. Oh, pekannya aja karena apa? Ini kan juga napas nih kok ditahan. Iya gue paham sih, gue paham lu masih emosi tapi jangan ke temen gue juga. Gue boleh nyantain nggak? Boleh. Sama Makanya gue megang lu sih. Saya yang megang. Gue yang megang lu pegang gue. Oh iya. Gue yang megang gue. Ya tapi invisible aja ya. Ya. Set gitu. Set. Kita bikin romantis. Paling gila ya. Serius. Iya. Jangan dikasih deksa. Iya. Oke. Set udah kepegang. Sarah